jadi-jadi. Padahal aku udah capek. Biar kalau besok orangnya datang, aku bilang aja aku sakit. Belum selesai bajunya. Saya tidak terima. Kenapa kebaya saya jadi jelek dan tidak bisa dipakai karena kekecilan? Pasti Bu Rosi ngukurnya nggak benar kan? Masa sih? Masa kekecilan sih, Bu? Sini, lihat. Lihat ya. Lihat saya pakai nih. Tuh, lihat. Kira-kira menurut Bu Rosi ini bisa nggak saya pakai? Lihat tuh, lihat. Hah? Apa ini, ha? Berarti Bu Rosi nggak benar kan ngukurnya? Jangan-jangan badannya Bu Wati agak besar kali belakangan ini, Bu. Enak aja. Bu Rosi itu kan baru ngukur badan saya seminggu yang lalu. Mana mungkin mendadak badan saya jadi besar. Bu, jangan suka nyalain orang ya. Pokoknya saya nggak mau tahu. Balikin duit jahitan saya dan balikin lagi bahan saya seperti utuh semula. Gak bisa begitu, Bu. Gak mungkin uang yang sudah Ibu kasih sama saya sebagai ongkos jahit itu Ibu minta lagi, nggak bisa. Dan lagi pula, Ibu, mana mungkin ini bisa jadi bahan utuh lagi. Ini kan udah jadi baju. Emang dasar orang miskin. Tahu diri. Pokoknya saya tidak mau tahu. Ganti rugi barang saya. Ibu jangan sembarangan menghina saya, Bu ya. Jangan menghina saya mentang-mentang saya miskin. Emangnya kenapa? Bener kan? Memang situ orang miskin. Kamu pikir cuma kamu orang kaya? Kamu menghina saya. Kamu memang orang miskin. Kamu dasar miskin. Kamu menghina saya. Tolong! 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 Wati! Bu! Ibu! Bu Wati! Aduh! Aku lelah! Aku lelah jadi orang miskin! Bu, udahlah Bu. Ibu yang sabar. Nggak mau. Ibu udah nggak mau lagi sabar. Bu Wati itu sudah nyakitin hati Ibu. Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak RT, masuk Pak. Ada apa ya Pak? Begini Ning, Bu Rosi. Saya ini mendapat laporan dari suaminya Bu Wati. Kalau Bu Rosi telah menyerang Bu Wati dengan gunting hingga keningnya berdarah, Bu. Bohong, bohong. Bu Wati bohong. Justru dia yang lebih dulu menyerang saya pakai gunting, Pak. Habis itu saya kan mencoba membela diri saya. Malah dia sendiri yang kena gunting itu di keningnya dia. Bukan saya. Ibu Rosi jangan memfitnah istri saya ya. Pokoknya sekarang saya minta ganti rugi pengobatan istri saya. Enak aja situ kalau bicara. Sama aja suami istri. Saya nggak bersalah apa-apa. Dan saya nggak akan mau bayar. Kamu ini... Sabar, Pak. Sabar. Tenang saja dulu. Bu Rosi. Pak RT dengar ya. Saya nggak bersalah dan saya tidak mau bayar. Dasar orang miskin. Kalau emang nggak mau bayar, bilang aja. Pakai nggak ngaku salah segala. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada apa nih Pak? Begini Mas Dodi. Saya ini mendapat laporan dari suaminya Bu Wati. Kalau ibumu telah menyerang Bu Wati dengan gunting. Hingga keningnya terluka, Mas. Astagfirullah, Ibu. Benar, Bu. Bohong, Dot. Bohong, itu semuanya cerita bohong. Ibu nggak melakukan apa-apa. Enggak, Ibu nggak salah apa-apa. Pokoknya sekarang saya minta ganti rugi. Kalau tidak, saya lapor polisi. Sabar, Pak, sabar. Saya akan mengganti semuanya.
Bapak serahkan saja kwitansinya, nanti saya akan bayar. Tapi Dodi, ibu tuh nggak salah. Itu semua kesalahannya Bu Wati. Ngapain kamu pakai ganti-ganti segala? Sudahlah Bu, sabar dulu ya, biar saya yang menyelesaikan. Baiklah kalau begitu Mas Dodi. Persoalannya kan jadi selesai. Jadi kami permisi dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Awas kalian. Satu saat saya akan buktikan bahwa saya bukan lagi orang miskin yang bisa seenaknya saja kalian hina. Saya akan lakukan segala cara untuk memperkaya diri saya. Saat hatiku ingin beku, ku cari tangga ampunan. Maha Pengasih, tunjukkan aku jalan amal dan hidayah. Siapa lagi tuh? Pagi-pagi masuk ke kampung orang, perempuan hitam pakai baju merah lagi. Masih banyak ya, Neng ya? Siapa sih tuh? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Astagfirullahaladzim. Uang. Banyak sekali. Aduh, maaf, saya nggak sengaja. Saya yang salah, Bu. Saya jalannya terlalu nunduk. Terima kasih, Bu. Saya permisi dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bu, Belanja, Bro sih. biasa teh sama gula. Bu, yang barusan keluar, yang naik mobil bagus itu siapa sih? Oh itu, yang keluar dari warung saya, Neng Tika, anak satu-satunya Bu Sari yang nunggu di mobil tadi. Hah? Itu ibu sama anak, Bu? Masa sih ibunya keren gitu, kok anaknya kayak gitu ya? Mereka tuh orang kaya ya, Bu ya? Iya, dia emang orang kaya. Tapi baik hati loh, Bu. Beliau sering masuk kampung sini. Malahan sering ngasih sumbangan sama janda-janda. Ya, saya juga. Tapi yang kasihan tuh Neng Tika. Umurnya udah hampir 30 tahun, tapi belum ketemu jodohnya. Memang Ibu Sari itu cari jodoh buat anaknya yang kayak apa, Bu? Katanya sih yang bagaimana aja. Yang penting tuh sayang sama Neng Tika. Terus akhlaknya juga harus baik atuh. Ini Bu, gula sama tehnya. Makasih ya, Bu. Ini benar-benar kebetulan. Kalau aku bisa jadi besanan sama Bu Sari yang kaya itu, aku juga pasti bisa naik mobil bagus dan hidup enak. Aku akan cari jalan untuk menjodohkan Dodi dengan anak orang kaya itu.
ada yang mau saya bicarakan sama Ibu. Masalah apa? Begini Bu, saya rencananya bermaksud mau melamar Nurul. Menurut Ibu bagaimana? Nurul, gadis miskin tamatan SMA itu tidak. Anakku harus menikah dengan seorang gadis yang kaya. Anakku kan ganteng. Banyak gadis-gadis kaya yang suka sama dia. Ibu nggak setuju? Bukan begitu, Dot. Tapi kamu itu kan baru saja lulus kuliah dan belum lama jadi asisten dosen. Dan kamu kan belum punya pekerjaan tetap. Apalagi adik kamu Nining kan baru mau masuk kuliah. Butuh biaya yang banyak sekali, Dodi. Cuma kamu satu-satunya harapan ibu yang bisa membantu ibu. Apa kamu gak kesian lihat ibu? Seumur hidup ibu mesti jadi tukang jahit. Kesian dong sama ibu, Dot. Gak bisa kamu urungkan dulu niat kamu. Ya Allah, aku ini benar-benar egois. Hanya memikirkan kepentinganku sendiri tanpa memperdulikan beban dan penderitaan ibu serta adikku. Maafin saya, Bu. Saya egois. Saya berjanji saya akan mendahulukan kepentingan ibu dan juga Nining. Sekali lagi maafin saya, Bu. Ya begitulah, Rul. Aku harap kamu bisa mengerti aku. Sebagai satu-satunya lelaki di keluarga ini, aku harus mengutamakan kebahagiaan ibu dan adikku dulu. Setelah itu, baru kepentinganku. Aku sangat mengerti keadaanmu, Mas. Dan itu emang udah jadi tanggung jawab kamu untuk ngebahagiain ibu dan adikmu. Nggak usah khawatir. Aku nggak keberatan kok untuk nunda rencana pernikahan kita. Terima kasih ya, Rul. Untuk bisa ngertiin aku. Ternyata aku emang gak salah pilih selama ini. Bu Lilis kenal nggak sama Bu Sari yang rumahnya di pinggir jalan sana? Bu Sari yang kaya itu, Bu. Bukan kenal lagi, Bu. Saya mah sering main ke rumahnya. Emangnya ada apa sih, Bu? Enggak. Saya dengar Bu Sari itu katanya lagi cari jodoh ya untuk anaknya. Oh, Neng Tika. Emang begitu sih. Neng Tika itu udah punya usia agak tua, tapi belum pernah punya pacar. Dia mah nggak bisa gaul, minder kali ya. Lagian dia nggak sama dengan Bu Sari. Gak cantik, hitam lagi. Bu Lilis bisa nggak tolong saya? Kita jodohkan anaknya Bu Sari sama Dodi. Hah? Si Dodi? Bukannya si Dodi tuh ganteng, Bu? Emangnya dia mau sama Nentika yang nggak cantik itu? Lagian saya dengar kabar Dodi kan pacaran sama Nurul, anak kampung sebelah itu. Si Nurul? Nggak ada apa-apanya sama Dodi. Cuma teman-teman biasa aja kok. Nggak serius, Bu Lilis. Gimana, Bu? Kira-kira bisa nggak Bu Lilis bantu sampai Dodi itu berjodoh sama anaknya Bu Sari? Nanti Bu Lilis saya kasih persen. Hah? Persenan? Bisa-bisa akan saya bicarakan dengan Bu Sari. Itu mah bisa diatur. Kasihan Tika, umurnya sudah hampir 30 tahun, tapi jodohnya belum kelihatan juga. Apa anakku akan jadi perawan tua seumur hidupnya? Ya Allah, berikanlah jodoh yang baik bagi anakku. Sebelumnya, Bu, saya ini minta maaf, Bu. Kalau nantinya ada kata-kata saya yang bisa menyinggung perasaan Ibu. Menyinggung? Memangnya ada apa, Bu Lilis? Mohon maaf loh, Bu. Sepertinya saya pernah melihat anak muda ini. Bu Lilis, saya masih belum mengerti. Begini loh, Bu Sari. Yang ada di foto itu namanya Dodi. Dan saat sekarang ini orang tua Dodi itu lagi ingin mencarikan jodoh buat si Dodi. Mungkin kalau Ibu nggak keberatan dan berkenan, Neng Tika bisa dijodohin, Bu. Bu Lilis ini ada-ada saja. Dodi ini kan ganteng. Pasti banyak anak gadis yang menyukainya. Masa
seganteng ini masih dijodohin sama orang tuanya? Orang tuanya itu, Bu, takut kalau anaknya itu akan terpengaruh dengan pergaulan bebas zaman sekarang ini. Ya, apalagi zaman sekarang banyak gadis-gadis yang berani kejar laki-laki. Padahal, Bu, orang tuanya si Dodi itu kepengen kalau si Dodi itu dapat istri yang santun dan soleha. Oh, begitu. Lalu Dodi ini tinggal di mana, Bu? Di kampung belakang, Bu, dekat rumah saya. Kayaknya Ibu pasti pernah lihat deh. Dia itu kan sering ikut pengajian di masjid belakang, Bu. Oh iya betul. Sepertinya saya sering melihat anak muda ini kalau ada pengajian di masjid. Bu Lilis, kelihatannya Dodi ini rajin beribadah ya? Betul, Bu, betul. Dia itu anaknya yang soleh. Rajin sekali sholatnya dan patuh pada orang tua. Bu, dia tuh sarjana loh, Bu. Belum lama ini baru lulus. Dan dia itu kayaknya sekarang jadi asisten dosen, Bu. Tapi apa betul Dodi ini belum punya pacar? Kayaknya sih belum, Bu. Kalau teman dekat sih mungkin iya. Tapi belum ada yang cocok dan serius, Bu. Gimana, Bu? Kalau begitu Bu Lilis, tolong sampaikan sama ibunya Dodi supaya menemui saya 2 hari lagi. Kita bicarakan hal ini lebih serius lagi. Oh iya ya, Bu. Iya, Bu. Baik, Bu. Terima kasih ya Allah. Semoga Dodi ini memang jodoh yang Engkau kirimkan untuk anakku. Ibu. Ibu. Ya, masuk, Dot. Ibu sakit ya? Kita ke puskesmas yuk, Bu. Enggak usah, Dot. Ibu cuma capek aja. Ibu kan udah tua, jadi rasanya cepet capek belakangan ini, Dot. Makanya Ibu jangan terima jahitan lagi ya. Tuh, Dodi. Aduh. Dot. Penghasilan Ibu satu-satunya dari menerima jahitan. Kalau Ibu udah gak menjahit lagi, dari mana Ibu dapat uang, nak? Adik kamu Nining kan masih kuliah. Ibu kepingin sekali Nining juga jadi sarjana seperti kamu. Supaya bisa mengangkat derajat orang tua. Supaya kita tidak dihina lagi, nak. Dan gaji kamu kan cuma cukup untuk biaya makan kita sehari-hari, ya kan? Maafin saya, Bu. Saya belum bisa membahagiakan Ibu. Dodi, Ibu mengerti. Mengerti sekali, kamu kan baru mulai kerja. Ya? Untuk menjadi anak yang patuh saja, Ibu udah bahagia sekali loh, nak. Saya janji, Bu. Saya akan membahagiakan Ibu. Bagus, Dodi. Kamu memang harus mematuhi semua perintah ini. Panggilkan Nurul ya, Dot. Ada apa, Bu? Ibu kepengen dipijit nih. Pegel sekali, Ibu capek, ya. Baik, Bu. Dodi sudah termakan oleh kata-kataku. Sekarang giliran gadis miskin itu yang harus aku singkirkan. Ibu manggil saya. Ibu sakit. Ibu gak enak badan. Nggak apa-apa, Bu. Saya ngerti kok. Ibu mau saya pijitin? Boleh, boleh. Tapi gini, besok Ibu kan mau belanja. Kamu temenin Ibu ya? Mau kan? Besok? Ya udah, besok Nurul kesini lagi ya, Bu. Pagi ya? Iya. Tuh yang mana ya? Duh yang mana ya? Yang ini bagus kok, Bu. Ini aja, bagus. Ntar ya. Aduh, dompet saya hilang. Aduh, dicopet kali. Ada apa, Bu? Dompetnya hilang ya?
iya, dompet saya nggak ada, Bu. Aduh, dicopet kali. Ada kalung emasnya, Bu. Di dompet saya, Bu. Ada apa, Bu? Dompet Ibu nggak ada. Mampus kamu gadis miskin. Sekarang anakku pasti akan segera membenci kamu. Saudari Nurul, benar kamu mencopet dompet Ibu Rosi? Enggak, Pak. Saya nggak melakukannya. Lalu bagaimana dompet itu berada dalam tas kamu? Saya juga nggak tahu, Pak. Ibu Rosi, apakah Anda melihat saudari Nurul mencopet dompet itu? Saya juga nggak tahu, Pak. Pada saat saya mau membayar belanjaan saya lihat dompet saya udah nggak ada lagi di dalam tas, Pak. Saya juga bingung soalnya dompet saya itu ada di tasnya Nurul, Pak. Alah, jelas-jelas dia, Pak, copetnya, Pak. Kemarin juga waktu di toko kain, saya kehilangan dompet. Mungkin dia juga orang yang sama, Pak, copetnya. Betul, Pak. Kalau bukan dia pencopetnya, mana mungkin dompet ibu ini ada dalam tasnya? Lagian, pakai lari segala. Kalau tidak mencuri, kan tidak perlu lari. Iya kan, Pak? Demi Allah, Pak. Saya nggak melakukannya. Nurul, jangan bawa nama Allah. Kualat loh. Baiklah, kalau begitu untuk sementara saudari Nurul kami tahan di kantor polisi sampai kasus ini selesai diproses. Dan sekarang ibu-ibu boleh pulang, nanti kami panggil kalau diperlukan. Bu, tolong saya, Bu. Sabar aja, tenang-tenang. Ibu sudah telepon sama Dodi. Sebentar lagi dia datang. Rul, apa benar kamu melakukan itu? Enggak, Mas. Aku nggak melakukannya. Tapi banyak saksi yang bilang... Mas Dodi harus percaya sama aku, Mas. Aku nggak melakukannya, Mas. Tolong aku, Mas. Nurul, kamu harus sabar ya. Kita sedang menghadapi cobaan. Aku nggak bisa menolong apa-apa lagi. Kamu harus menjalani proses hukum yang ada di sini. Ya. Kak Dodi yang sabar ya. Tapi saya benar-benar nggak nyangka kalau ternyata Nurul bisa berbuat seperti itu. Udahlah, Kak. Semuanya kan masih dalam proses kepolisian. Kakak jangan berburuk sangka dulu. Belum tentu juga Kak Nurul yang bersalah. Jadi menurut kamu ibu yang salah, hah? Gitu? Astagfirullah, Bu. Nining kan nggak ngomong kayak gitu. Sudah, kamu anak kecil, jangan ikut campur. Lebih baik kamu bikin teh hangat untuk abang kamu. Ayo cepat masuk. Iya, Bu. Ibu betul-betul nggak menyangka bahwa Nurul yang baik hati dan rajin beribadah itu bisa melakukan hal yang sangat memalukan itu, Dodi. Tapi Bu... Dodi, kamu harus sabar ya. Tawakal, sayang. Semua ini pasti ada hikmahnya. Masih untung kejadian ini terjadi sebelum kamu menikah sama dia. Apa jadinya rumah tangga kamu nanti kalau ini terjadi pada saat kamu sudah menikah? Ya kan? Saya benar-benar sayang dengan Nurul, Bu. Terus saya harus berbuat apa? Dodi, dengan berat hati, nak, Ibu mohon sama kamu. Putuskan hubungan kamu dengan si Nurul itu. Karena Ibu nggak mau cucu-cucu Ibu nanti lahir dari perempuan yang berakhlak buruk seperti dia. Ini semua Ibu lakukan karena Ibu sayang sama kamu. Dan ini semua demi masa depan kamu, nak. Maafin saya, Bu.
Saya telah ngecewain ibu. Saya janji, mulai sekarang saya tidak akan egois lagi. Saya akan menuruti kata ibu. Saya akan memutuskan hubungan saya dengan Nurul demi ibu. Sukses. Satu persatu rencanaku berhasil. Jalan menuju kekayaan sudah terlihat di depan mata. Silakan duduk, Bu. Terima kasih. Bu Sari, ini Bu Rosi, ibunya Dodi yang saya ceritakan itu loh. Iya, Bu Rosi. Jadi bagaimana? Begini Bu ya, kebetulan kan kita sama-sama punya anak yang belum ada jodohnya Bu. Jadi kalau ibu memang gak keberatan dan diizinkan oleh Allah Bu, insya Allah anak kita bisa berjodoh Bu. Sepertinya kita bisa melanjutkan niat baik kita untuk menjodohkan anak-anak kita. Iya Bu, insya Allah Bu, insya Allah Bu. Iya. Bu, ini siapa Bu? Terus maksudnya apa sih? Dot, ibu hanya mau supaya kamu itu bahagia. Untuk apa kamu punya istri cantik, tapi akhlak dan ibadahnya tidak baik? Kan lebih baik kalau kamu punya istri ya mungkin kurang begitu cantik, tetapi dia tuh soleha, baik hati, rajin beribadah. Dan itu kan lebih mulia di mata Allah, Dodi. Tapi, ini siapa nih? Saya kan gak kenal sama dia. Ngapain sih, Bu? Pakai acara ngejodohin segala. Kayak zaman Siti Nurbaya aja. Lagian kan gadis itu umurnya 6 tahun lebih tua dari Kak Dodi. Nining, dengar ya ibu ngomongnya sama kamu ya. Sudah berapa kali ibu bilang sama kamu, jangan ikut campur urusan orang tua. Kamu makan saja, hidup saja masih ikut sama ibu. Jadi nggak usah ngajarin ibu. Bu, kalau saya sih bukan masalah umur atau fisik. Tapi ini kan masalah perasaan. Saya nggak cinta sama dia, Bu. Bahkan saya belum kenal sama dia. Masa kamu nggak percaya sih sama niat baik ibu? Ini semua ibu lakukan untuk kebahagiaan kamu, Dodi. Saya percaya ibu. Dan saya sangat berterima kasih karena ibu telah membesarkan kami berdua. Baik, Bu. Saya akan coba. Berikan aku hidayahmu. Bu, apa benar laki-laki ini mau dijodohkan dengan saya yang seperti ini? Tika, Dodi ini adalah laki-laki yang mengutamakan akhlak dan ibadah dalam mencari jodohnya. Dia bukan tipe laki-laki yang menilai wanita dari sisi fisiknya saja. Dia adalah laki-laki yang baik, cocok untuk kamu. Kamu setuju kan, sayang? Ya Allah, hanya padamu aku berseru. Berikanlah ketabahan pada hamba-Mu ini untuk menjalani dan menerima pernikahan ini dengan ikhlas. Bila Tika adalah jodoh yang Engkau kirimkan untukku, berikan aku kekuatan untuk membimbingnya menjadi seorang istri yang soleha. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Amin. Bu, Tika takut menghadapi pernikahan ini. Tidak ada yang perlu kamu takutkan, sayang. Insya Allah, pernikahan kamu akan berjalan lancar. Tapi kan Tika sama Mas Dodi belum saling mengenal, Bu. Apalagi saling mencintai. Sayang, kamu kan bisa belajar untuk saling mengenal dan saling mencintai nanti kalau sudah menikah. Bagaimana kalau akhirnya Mas Dodi tidak bisa mencintai Tika dan menerima keadaan Tika, Bu? Shh, jangan suka berpikiran buruk.
Ibu percaya kalau Dodi itu adalah laki-laki yang bijaksana. Kan ibu sudah bilang sama Tika kalau dia itu bukan tipe laki-laki yang menilai wanita dari sisi penampilannya saja, tapi lebih ke akhlak dan ibadahnya. Jadi Tika nggak usah khawatir ya. Iya, Bu. Gitu dong. Saya nikahkan engkau, saudara Dodi bin Hermawan, dengan saudari Tika binti Samsir Rahman, dengan mas kawin seperangkat alat sholat, sebuah Al-Quran, dan sepasang cincin seberat 10 gram dibayar tunai. Saya terima nikahnya Tika binti Samsir Rahman dengan mas kawin tersebut di atas dibayar tunai. Bagaimana saksi? Sah? Sah. Sah? Sah. Alhamdulillah. Pernikahan ini akan membawaku menuju kehidupan mewah. Sebentar lagi, sebentar lagi, aku akan menggerogoti dan menguasai harta kekayaan keluarga tolol ini. Nah, Dodi, Tika, ini rumah baru kalian. Bapak sama Ibu membelikan rumah ini sebagai hadiah perkawinan untuk kalian. Wah, ini benar-benar rumah yang aku impikan. Anakku akan jadi pemilik rumah ini. Dan tidak lama lagi, aku juga akan menguasai rumah ini. Terima kasih banyak atas perhatian Bapak sama Ibu. Tapi rumah ini terlalu mewah. Ini semua wujud kasih sayang kami terhadap kalian berdua. Jadi Bapak berharap kalian tidak menolaknya. Maaf, Ibu, Pak, bukan saya mau ikut campur, tapi rasanya gimana ya? Apa nggak sebaiknya Dodi sama Tika tinggal saja bersama dengan kami? Karena kami kan pihak laki-laki, Bu, Pak. Jadi sepantasnya memang di rumah kami saja. Walaupun rumah kami itu ya sangat amat sederhana, tapi rasanya masih layak kok untuk ditinggalin, ya kan? Jangan berkata begitu, Bu Rosi. Kami kan membelikan rumah ini untuk pengantin baru. Bukan maksud kami untuk mengecilkan peran pihak laki-laki. Semua ini kami lakukan dengan tulus karena kami sangat menyayangi Dodi dan Tika. Jadi tolong Bu Rosi, izinkan mereka untuk tinggal di sini. Ya, kalau memang itu sudah kehendak dari Ibu sama Bapak ya. Ya, enggak apa-apa. Terima kasih, Bu Rosi. Kalau bisa, Bu Rosi tinggal di sini saja. Sekalian untuk menemani dan mengajari Tika menjadi ibu rumah tangga yang baik. Oh, enggak. Kalau itu saya sangat keberatan. Jangan. Biar mereka aja di sini. Biar kami di rumah kami saja. Ibu jangan bicara begitu. Kami sangat senang kalau Ibu mau tinggal bersama kami di rumah ini. Ya, kalau Nak Tika memang maunya begitu ya. Ya boleh saja. Berikan aku hidayahmu. Ya Allah, terima kasih sudah Engkau berikan padaku suami yang baik dan soleh. Tetapi, apakah benar laki-laki ini sungguh-sungguh mencintaiku? Karena sepertinya aku benar-benar mencintainya. Ya Allah yang Maha Pengasih, aku percaya pernikahan yang telah terjadi ini adalah atas kehendak-Mu. Aku percaya jodoh yang Engkau berikan padaku adalah yang terbaik bagiku. Tuntunlah hamba-Mu ini, ya Allah, agar dapat menjalankan kewajibanku sebagai seorang suami dan kepala rumah tangga. Dan bimbinglah hamba-Mu ini
agar dapat membangun rumah tangga ini menjadi rumah tangga yang sakinah. Amin. Tika, Mas, kok kamu ngelamun? saya Ya udah. Kamu udah sholat? sudah Mas. Tadi sebelum Mas pulang kerja. Sekarang kita makan malam yuk Mas. Ibu sama Nenek sudah menunggu di meja makan. Yuk. Mas berangkat dulu ya sayang. Ya Mas, hati-hati di jalan ya. Kok Dodi jadi betul-betul jatuh cinta sama perempuan buruk itu? Tidak boleh. Saya tidak boleh membiarkan ini terjadi. Iya, Dodi itu anak kesayangan saya kan sudah menikah sama perempuan namanya Tika. Iya, Jeng. Jeng. Betul sih, Tika itu sama sekali nggak ada cantik-cantiknya. Jeng tahu kan, Dodi anak saya itu banyak sekali perempuan cantik yang suka sama dia. Tapi karena dia sayang sama saya, dia berusaha membahagiakan saya, dia menikahi si Tika itu. Jadi Jeng, kalau istrinya itu macam-macam menyakiti hati saya yakin 1000% dia pasti menceraikan si Tika istrinya itu. Oke deh Jeng ya, lain kali kita sambung lagi. Banyak sekali cerita-cerita seru, ya? Yuk. Aku harus berusaha keras membahagiakan ibu mertuaku. Agar Mas Dodi lebih sayang sama aku dan tidak menceraikanku. Ini Bu, tehnya. Aduh, terima kasih. Kamu betul-betul menantu ibu yang baik hati dan cantik sekali. Tika, ibu mau tanya sama kamu. Kamu betul-betul cinta sama Dodi? Ibu kok tanyanya gitu sih? Tika jadi malu. Oh, nggak usah malu dong sayang. Kalian kan sudah suami istri. Kamu cinta nggak sama Dodi? Iya Bu. Tika cinta sama Mas Dodi. Bagus kalau begitu sayang. Sekarang tinggal caranya bagaimana kamu harus membahagiakan suami kamu. Bagaimana Bu? Cara membahagiakan Mas Dodi? Ini rahasia. Jangan kamu bilang sama Dodi. Dodi nggak boleh tahu. Sebetulnya Dodi itu agak minder sama kamu. Minder? Nggak mungkin lah Bu. Memangnya kenapa? Ya gimana ya Tik ya. Pastilah suami kamu itu kan malu. Soalnya ibu kan tinggal di sini. Ini kan rumah kamu. Dan kamu itu kan menantu ibu. Loh, apa yang menjadi milik Tika itu kan miliknya Mas Dodi juga. Yang berarti milik ibu juga. Gak bisa begitu dong Tik. Karena gini ya, Dodi sejak dulu sudah punya cita-cita untuk memberikan ibu rumah atas nama ibu sendiri. Tapi kan kamu lihat, sampai sekarang itu belum bisa dia wujudkan. Apalagi ibu sekarang numpang lagi di rumah kamu. Gimana dia nggak minder? Lalu apa yang harus Tika lakukan Bu? Gini aja. Tika balik nama rumah ini. Dengan begitu Dodi tidak akan minder. Karena apa? Berarti kan dia sudah bisa mewujudkan impian dia untuk memberikan ibu rumah atas nama ibu sendiri. Ya kan? Baiklah Bu. Saya akan melakukan apapun untuk membahagiakan Mas Dodi.
kejutan buat ibu. Ini Jadi, rumah ini sudah atas nama ibu. Aduh, Tika, kamu memang betul-betul menantu yang baik hati dan bisa membuat ibu bahagia. Dodi suami kamu juga pasti akan senang sekali. sungguh, Bu. Mas Dodi akan tambah sayang dengan saya. Pokoknya, kalau ibu bahagia, Dodi suami kamu itu juga pasti akan bahagia sekali. Aku berhasil memiliki rumah ini. Wah, ada apa nih? Kok kayak seru banget? Ini Mas, saya baru mau... Istri kamu lagi bertanya sama ibu bagaimana jadi istri yang baik yang bisa membahagiakan suaminya. Iya, Mas. Tika, kamu tuh seorang istri yang baik. Tapi kan nggak ada salahnya kalau bertanya sama ibu mertua untuk lebih baik lagi. Tuh kan, Tik, ibu bilang juga apa? Neng, kamu masuk siang, Neng? Iya kak, semester ini emang banyak masuk siang. Ya udah, kalau gitu makan bareng-bareng yuk. Iya kak. Kalau berangkat pagi kan, kamu biasanya sama Mas Dodi. Terus kalau sekarang, Nini nggak kampus naik apa? Naik angkot aja kak. Aduh, Ning, sekarang tuh di Jakarta lagi panas sekali. Lagi kan kalau naik angkot tuh gimana ya? Nanti badan kamu tuh gosong semua loh, Ning. Nggak apa-apa kok Bu, Nenek udah biasa. Ning, dengerin ya. Angkot itu bukan cuman panas atau badan kamu gosong, tapi di sana tuh banyak sekali laki-laki jahat. Tukang todong, rampok, jambret. Aduh, ibu khawatir, Ning, sama kamu kalau naik angkot. Iya ya, ngeri juga ya kalau naik angkot sendirian. Nggak apa-apa kok kak, Nining emang udah biasa. Nining, kamu itu kan anak gadis. Ibu tuh khawatir sama kamu. Kalau ibu punya uang ya, Ning ya, ibu bisa beliin kamu mobil. Aduh, pasti ibu gak sekhawatir sekarang loh, Ning. Oh ya, Tik, gimana kalau kamu bilang sama Dodi aja supaya belikan Nining mobil. Kasihan Nining loh, Tik. Nggak perlu kok, Bu. Minta beliin mobil sama Mas Dodi. Maaf ya, Bu. Bukannya apa-apa. Tika nggak enak minta dibeliin mobil sama Mas Dodi. Masalahnya Mas Dodi kan baru bekerja di perusahaannya ayah. Jadi... Atau gini saja, Tik. Kamu minta sama orang tua kamu. Pasti dikasih sama orang tua kamu. Kamu kan anak tunggal mereka. Ayo dong, Tik. Masa kamu gak kesian sama Nining? Mobil satu kan gak ada artinya untuk orang tua kamu. Ya kan? Iya, Bu. Baiklah, saya akan coba minta sama orang tua saya. Tapi gini, kamu jangan bilang sama orang tua kamu bahwa itu untuk Nining, ya? Kesian Nining deh. Iya, Bu. Tika, bukannya ibu sama bapak keberatan membelikan kamu mobil. Tapi kamu ingat, sebelum kamu menikah, bapak kan sering menawarkan kamu mobil. Tapi kamu selalu menolaknya dengan alasan kamu gak butuh mobil. Sekarang, tiba-tiba kamu minta dibelikan mobil. Tika sekarang merasa sedang perlu mobil, Bu. Mobil yang sudah ada kan dipakai Mas Dodi kerja. Jadi kalau Tika, Bu Rosi, sama Nining pingin jalan-jalan nggak bisa. Lagian kan kasihan Bu, Nining kalau mau kuliah harus ngejar-ngejar angkot, kepanasan lagi. Kasihan kan Bu, anak gadis naik angkot sendirian. Oh, jadi mobilnya untuk Nining? Iya, buat Tika juga, Bu. Kan selama ini kalau nengokin Ibu, Tika naik taksi. Iya, ibu mengerti. Nanti ibu minta sama bapak ya. Kamu tenang aja. Terima kasih ya, Bu. Sekalian sama sopirnya ya. Iya.
mobil buat kamu kuliah. Sekarang kamu nggak perlu capek-capek naik angkot. Dan mulai besok pagi akan ada sopir yang nganterin kamu. Ini kuncinya. Makasih banyak ya, Kak. Sama-sama. Tika sayang, ada telepon. Iya Bu, terima kasih. Sebentar ya Ning. Sini. Mobil ini ibu yang minta. Jadi ini milik ibu. Dan kamu tetap naik angkot. Ngerti? Oh, mobil. Oh, cantik sekali kamu. Saya akan jalan-jalan besok ke kampung. Saya akan tunjukkan sama orang-orang di sana bahwa sekarang saya punya mobil dan kehidupan saya sudah berbeda. Ya Allah, rupanya ibuku sudah mabuk oleh harta duniawi. Sadarkanlah ibuku ya Allah. Assalamualaikum. Astagfirullah, Ibu. Ini mobil siapa? Mobil ibu dikasih sama Tika. Ibu minta beliin Tika? Enggak. Tika yang beliin untuk ibu. Bagus ya, Dodi mobilnya. Milik pribadi aku. Assalamualaikum. Tika, Ibu minta dibelikan mobil sama kamu. Nggak apa-apa Mas. Mungkin Ibu pengen jalan-jalan sendiri naik mobil. Lagian kan mobil itu bisa dipakai Nining untuk berangkat kuliah. Maafkan aku ya. Semenjak kita menikah, sepertinya Ibu sering merepotkan kamu. Mas Dodi jangan bicara begitu dong. Mas kan suami saya. Ibunya Mas, berarti ibu saya juga kan? Nggak ada salahnya membahagiakan orang tua. Seperti yang dikatakan dalam kitab suci Al-Quran. Dan Allah berwasiat kepada manusia. Hendaklah mereka berbuat baik kepada orang tuanya. Terima kasih ya Allah, karena Engkau telah mempertemukan aku dengan seorang istri yang solehah. Ya Allah, aku mencintai istriku. Waalaikumsalam. Loh, Ibu, banyak sekali belanjaannya. Istri kamu yang belikan untuk ibu semuanya. Nih ya, ibu dibelikan baju. Nah ini coba lihat nih. Ada gelang, ada kalung. Terus ini yang paling ibu suka. Tuh, bagus kan Dot? Aduh ibu senang sekali. Oh kelupaan, ibu juga dibelikan handphone sama Tika. Istri kamu ini baik sekali loh. Tapi Bu, buat apa belanjaan sebanyak itu? Ibu nggak minta, Dodi. Kamu tanya aja sama Tika. Tika justru yang paksa-paksa ibu supaya beli ini semua. Ya kan, Tik? Dong, bilang dong sama suami kamu. Iya, Mas. Bu, ada apa lagi sih, Dot? Bu, saya mohon. Ibu jangan suka manfaatin kebaikan Tika dong. Sekarang lihat nih. Ibu minta beliin macam-macam kayak gitu. Kan saya nggak enak, Bu.
Kamu nih ngomong apa sih? Hah? Kamu kan tadi lihat sendiri. Kamu lihat dengan jelas bahwa istri kamu itu yang paksa-paksa ibu untuk terima semua barang-barang ini. Nanti kalau ibu tolak, gimana? Kalau istri kamu sakit hati, tersinggung, kan kamu juga yang susah. Pasti ini ibu sendiri yang memaksa Tika untuk membelikan semua barang-barang. Aku sangat mengenal ibu. Pokoknya, mulai sekarang, aku akan melarang Tika membelikan barang-barang buat ibu. Tika, kita ke mall yuk. Ke mall? Belanja apa lagi, Bu? Waktu kemarin ibu ke sana, ibu lupa beli sepatu. Terus nih lihat nih, tas ibu udah jelek, udah butut bener. Begini, Bu. Kata Mas Dodi, saya sudah tidak boleh membelikan apa-apa lagi buat ibu. Apa? Terus kalau ibu perlu sepatu baru sama perlu tas gimana dong? Siapa yang mau beli? Ya, ibu ngomong langsung aja sama Mas Dodi. Heh, cepat kamu berikan kepada saya kartu kredit kamu atau saya suruh Dodi menceraikan kamu. Ayo cepat. Jangan sampai kamu kasih tahu sama Dodi. Kalau tidak kamu mau cepat jadi janda. Ngerti? Berikan aku hidayamu. Assalamualaikum. Apa kabar Bu Mimin, Bu Ijah, ibu-ibu yang lain semuanya? Gimana kabarnya? Baik. Baik. Kenapa? Hah? Nggak kenalin saya ya? Nih, Mbak. Wah, Bu Rosi. Aduh, Bu Rosi, udah jadi orang kaya ya. Kita nggak sampai ngenalin. Iya nih, pakai kacamata hitam, udah kayak artis aja. Iya, udah makmur ya sekarang. Bagi-bagi rezeki dong. Ya gitu deh Bu. Saya soalnya udah capek jadi orang miskin. Sekarang hidup saya sudah jauh lebih bagus. Sudah mampulah beli yang seperti gini gitu sekarang. Dan Dodi, masih ingat Dodi nggak? Sekarang sudah jadi direktur di perusahaan besar sekali. Kantornya aja di tingkat 20. Kadang-kadang kemana-mana naik helikopter, Dodi. Wah, hebat dong Bu Rosi. Tingkat 20. Enak dong ya, Bu ya. Kapan kita gitu ya? Bu, kalau ponakan saya minta kerja di kantor anak Bu Rosi, bisa nggak? Bantuin dong. Tamatan apa ponakan Ibu? SMA. Aduh, nggak bisa. Semua yang di kantor Dodi itu semuanya sarjana penuh semua. S1, S3, S4. Wih, pokoknya semua yang tinggi-tinggi deh ilmunya. Wah, Bu Ati datang tuh. Biasanya dia suka bagi-bagi rezeki. Kita kesana yuk. Iya, nggak seperti orang baru kayak ini. Pelit. Yuk kita kesana aja yuk, Bu. Yuk. Ibu-ibu, sini. Apa kabar? Baik. Ibu gimana? Baik. Apa kabar? Baik. Dasar kamu nggak becus jadi perempuan.
Kalau kamu nggak dikawin sama anak saya, pasti seumur hidup kamu itu jadi perawan tua, nggak laku. Ibu kamu nggak pernah ajarin kamu ya, hah? Bagaimana caranya ngepel, bersihin rumah, nggak pernah? Maafkan saya, Bu. Maaf lagi. Dasar perempuan tolol, nggak punya otak. Bu, ibu keterlaluan. Nining, jangan ikut campur kamu ya. Sana. Ibu! Apa kamu? Tidak apa-apa. Goblok dua-duanya. Loh, Tika, kok makannya sedikit sih kamu? Nambah dong. Sudah, Bu. Sudah cukup, terima kasih. Sayurnya enak sekali loh, segar sekali. Ya, nih, Ibu kasih. Terima kasih, Bu. Oh iya, Bu. Ibu udah nggak belanja-belanja lagi kan? Udah enggak, sayang. Kamu jangan ngomong gitu dong. Tanya aja tuh sama Tika. Ya kan, Tik? Iya loh, Jeng. Ini tehnya, Bu. Jangan-jangan semuanya perhiasan Jeng Mira itu imitasi ya? Heeh? Tika, kamu betul-betul tolol, goblok, begok. Saya kan suruh kamu bikin teh manis, bukan teh pahit. Emang kenapa dengan tehnya, Bu? Kenapa lagi nih? Manis nggak, hah? Manis apa pahit? Tolol kamu. Maaf ya, Jeng. Ada gangguan sedikit. Itu menantu saya. Nggak becus sama sekali. Saya suruh bikin teh manis, dibikin teh pahit, tahu nggak? Dasar memang dia itu kan perawan tua ya, Jeng ya. Kalau nggak dinikah sama anak saya, Dodi, saya nggak tahu nasibnya sampai sekarang ini jadi apa. Ngapain kamu masih di sini? Sana. Maaf lagi ya, Jeng. Tika! Hei, menantu jelek. Tadi saya ke mall dan saya mau bayar belanjaan saya pakai ini. Tidak bisa diterima. Katanya sudah tidak berlaku lagi dan sudah diblokir. Kamu sengaja ya? Bikin saya malu di depan orang banyak. Mungkin kartu kreditnya sudah limit, Bu. Dasar menantu sialan kamu ya. Maafkan saya, Bu. Saya tidak tahu kalau kartu kreditnya sudah limit. Maafkan Tika, Bu. Saya tidak mau tahu. Sekarang juga saya perlu uang cash 10 juta. 10 juta, Bu. Saya tidak punya uang cash banyak itu. Bohong kamu. Sekarang juga kita ke kamar kamu. Di mana kamu simpan uang kamu? Ayo. Tapi, Bu. Apa yang tapi? Ayo. Ayo. Sakit, Bu. Ayo. Sakit, Bu. Kamu jangan main-main sama saya ya. Di mana? Di mana kamu simpan uang kamu? Di lemari, Bu. Cepat sini. Cepat. Ambil. Mana? Cepat. Berapa ini? 4 juta, Bu. Cuma 4 juta? Itu uang bulanan dari Mas Dodi. Oke. Uang ini saya ambil. Tapi ingat, kalau sampai Dodi suami kamu tahu, saya tidak segan-segan untuk menyuruh dia menceraikan kamu. Karena pada saat dia mengawini kamu, itu karena saya yang paksa dia. Ngerti kamu? Dodi itu sangat sayang sama saya dan dia akan turut semua perintah saya. Ngerti? Sana. Ya Allah, aku tidak mau kehilangan suamiku. Aku sangat mencintai suamiku. Ya Allah,
Kuatkan aku untuk menghadapi ini semua, ya Allah. Ya Allah, mengapa siksaan dan hina tak juga berhenti menimpa aku? Apa yang harus aku perbuat, ya Allah? Nangis dalam doa kamu. Kenapa, Tik? Tidak ada apa-apa kok, Mas. Sungguh. Coba kamu katakan padaku, sebenarnya kamu bahagia nggak sih menikah denganku? Kenapa Mas Dodi bicara begitu? Tika sangat bahagia bisa menikah dengan Mas Dodi. Sungguh, Mas. Mas Dodi jangan berpikiran yang bukan-bukan ya. Tika. Bu, kok sepi? Kak Dodi sama Kak Tika kemana? Lagi anterin istrinya ke dokter. Kak Tika sakit. Lah, paling juga cuma manja-manjaan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bu, Ning, Tika sudah hamil. Aduh, Kak Tika selamat ya. Makasih, Ning. Nining senang banget lo punya ponakan. Sial. Kalau ada bayi pasti akan lebih susah untuk memisahkan Dodi dan Tika. Dasar perempuan keparat. Ngapain sih kamu pakai hamil segala? Bu, Ibu kenapa kok diem aja? Aduh, udah pasti suka dong sayang. Pasti dong ibu senang. Ini kan cucu pertama ibu. Ya kan, Tik? Ya Allah, semoga dengan hadirnya bayi ini akan membuat ibu sadar dan mau menerima aku dengan tulus. Aku punya cara untuk menyingkirkan bayi yang ada dalam kandungan perempuan busuk itu. Tika, sayang, sini sayang. Ya Bu, ada apa? Sini sayang, nonton TV yuk sama ibu, ada acara bagus loh. Iya Bu, bentar. Alhamdulillah. Akhirnya bayi ini membawa berkah juga. Alhamdulillah, Tika. Mas, bayi kita baik-baik aja kan? Sabar ya, Tika.
Kamu harus tawakal ya. Mungkin belum saatnya bagi kita bisa menimang bayi. Sudah, jangan nangis ya. Kita sedang dicoba Tuhan. Sabar ya, Tik. Penghalang itu sudah lenyap. Tidak akan ada satupun yang dapat menghalangi niatku menggerogoti harta kekayaan keluarga tolol itu. Kalian lihat saja nanti. Tika, Ibu minta uang, Tik. Sholat lama banget sih. Astagfirullahaladzim. Apa yang Ibu lakukan? Tika, perhiasan kamu bagus-bagus sekali. Kok kamu nggak pernah pakai? Ini ya, ini kamu lihat nih. Ini kalungnya bagus sekali, bagus. Aduh, pasti bagus sekali. Lihat, Ibu kayak ibu pejabat kan? Ya kan? Udah, kalau gitu ini semua untuk Ibu aja ya. Ya. Tapi Ibu, perhiasan itu pemberian orang tua saya. Pelit banget sih kamu. Aku kan mertua kamu. Lagian ini kan kamu nggak pernah pakai dan kamu percuma deh. Kamu nggak cantik kecuali kamu plastik dulu. Kenapa Ibu selalu menyakiti hati saya dengan mengatakan hal-hal seperti itu? Apa salah saya, Bu? Supaya kamu tahu diri. Sebelum kamu kawin sama Dodi anak saya, ibu kamu kan kesana kemari cariin suami untuk kamu dan gak ada laki-laki yang mau kan? Saya paksa anak saya Dodi supaya kawin sama kamu dan semua perempuan-perempuan yang mau sama anak saya itu cantik, nggak seperti kamu. Kamu sih kecil, nggak ada apa-apanya dibanding mereka. Tahu kamu? Sudah cukup, Bu. Bawa semua berlian itu keluar. Sudah pasti saya ambil. Berikan aku hidayahmu. Sekarang, setelah aku berhasil menyingkirkan bayi yang ada di dalam kandungan perempuan busuk itu, aku akan lebih mudah lagi untuk memisahkan Dodi dari perempuan monster itu. Dan aku akan mencarikan seorang perempuan yang lebih cantik dan lebih kaya lagi. Ya Allah, aku sudah tidak sanggup lagi. Astagfirullahaladzim. Kenapa baru sekarang kamu cerita sama ibu, nak? Ya Allah. Maafkan ibu. Ibu yang sudah memaksa kamu menjalani pernikahan ini. Semua ini bukan salah Ibu. Kita harus menemui Dodi dan ibunya. Ibu benar-benar tidak terima perlakuan ibumu terhadap Tika. Lebih baik kalian bercerai. Astagfirullahaladzim. Bu, saya mohon jangan suruh saya menceraikan Tika. Karena buat saya pernikahan itu hanya sekali seumur hidup.
Dan saya sangat mencintai Tika, Bu. Tika sangat mencintai Mas Dodi, Bu. Dan Tika nggak mau berpisah dengan Mas Dodi. Kalau begitu, bagaimana jalan keluarnya, Dot? Ibu tidak rela kalau Tika masih mendapat perlakuan buruk dari ibu kamu. Bagaimana kalau kamu usir saja ibumu dari rumah ini? Oh, tidak bisa. Tidak mungkin. Karena ini sudah menjadi rumah saya. Jadi kalian tidak punya hak untuk mengusir saya dari sini. Enak saja. Ingat ya, rumah ini pemberianku dan atas nama Tika. Kamu yang enak saja. Tika, kamu memang nggak bilang sama ibu kamu kalau rumah ini dan mobil sudah kamu balik nama untuk nama saya. Kamu nggak cerita sama ibu kamu? Tika, maafkan Tika, Bu. Sekarang kalian berdua keluar dari sini. Keluar dari rumah saya. Bu, kalau ibu berani mengusir Tika, saya akan keluar dari rumah ini juga. Saya juga akan ikut keluar dari rumah ini, Bu. Saya udah gak kuat menyimpan semua ini, Kak. Ibu menyuruh Kak Dodi untuk menikahi Kak Tika hanya untuk menggerogoti hartanya Kak Tika. Dan selama ini Ibu selalu bersikap kasar sama Kak Tika dan mengancam saya untuk tidak melaporkan perbuatan Ibu. Tapi saya udah gak tahan lagi, Bu. Hei! Kamu sekarang sudah ikut-ikutan melawan ibu. Sudah berani kamu melawan ibu? Bu, saya sangat mencintai dan menghormati ibu. Tetapi saya kecewa terhadap perlakuan ibu di belakang saya. Baik. Sekarang juga saya minta kalian semua kalian keluar dari sini. Keluar, saya bilang. Bu. Keluar. Bu. Keluar. Ibu. Keluar. Bu. Bu. Pergi kalian. Pergi dari sini, saya bilang. Saya lebih rela kehilangan anak-anak tolol seperti kalian daripada saya harus jadi miskin. Pergi. Pergi! Bu, aku cuma bisa berharap ibu bisa hidup lebih bahagia lagi. Pergi! Assalamualaikum. Bilang pergi sekarang. Keluar. Akhirnya cita-citaku tercapai. Aku memiliki rumah mewah dan bisa menjadi orang yang kaya raya. Gimana keadaan ibu sekarang ya, Mas ya? Udah sebulan ibu tinggal sendirian di rumah itu. Sudahlah, Tik. Gak usah terlalu pikirkan. Yang penting kita berdoa saja. Semoga ibu bisa mendapatkan hidayah dari Allah dan kembali ke jalan yang benar. Amin. Kak Dodi, Kak Tika punya kabar bahagia. Oh ya? Kabar apa? Saya hamil, Mas. Alhamdulillah. Ya Allah, sungguh besar kuasa-Mu ya Allah. Terima kasih ya Allah. Kamu saya pakai sayang supaya mimpi saya indah dengan kamu di sini. Mwah. Mwah. Kamu besok saya pakai, ya.
Apakah ibu benar-benar tidak memiliki keluarga? Saya juga tidak tahu di mana sekarang kedua anak saya berada. Ada yang harus saya sampaikan pada ibu. Saya harap ibu tabah menerimanya. Ada apa, Dok? Karena tulang belakang ibu terkena hantaman benda tumpul yang sangat keras. Dan ini mengakibatkan kedua kaki ibu menjadi lumpuh. Dan juga benturan yang sangat keras pada saraf mata ibu, sehingga kedua mata ibu menjadi buta. Tidak mungkin. Tidak mungkin. Tidak. Allahu Akbar. Allahumma inna as'aluka rahmatan min Nini. Ibu rindu. Ibu rindu, nak. merangkak menembus fajar, batas harap selalu Ya Allah. Ya Allah, maafkan dosa-dosaku. Maafkan hamba. batas akhirnya. Allah ya Rabbi, panutan hati, berikan aku hidayahmu. Dalam asmamu aku bersimpuh, berikan aku hidayahmu. Saat hatiku dingin beku, ku cari tangga ampunanmu. Maha Pengasih, tunjukkan aku jalan amal dan hidayah.